Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Yang kedua, orang yang mengalirkan air dari mata air. Kalau di sini Nabi SAW mengatakan ijra'un nahri, mengalirkan air dari sungai. Maknanya adalah orang yang membuat aliran air. Ini misalkan ada mata air, dia buat aliran air ini bisa sampai ke sawah ini. Kemudian dia buat aliran air yang bisa diminum oleh umat manusia, bisa digunakan untuk mencuci dan lain sebagainya. Dia buat aliran air untuk binatang-binatang ternak. Maka orang-orang semacam ini, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia membuat aliran air sehingga bisa dinikmati oleh manusia, hewan, tumbuhan, maka dia akan mendapatkan terus pahalanya sampai air itu kering. Apabila terus mengalir dan dia telah meninggal, pahalanya akan terus mengalir kepadanya. Ya, akan terus mengalir kepadanya. Karena sebagaimana yang kita ketahui kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, air adalah komponen terpenting dalam kehidupan manusia. Tanpa air, cobalah, tanpa air bisa nggak manusia hidup atau bertahan lama? Gak bisa. Apabila nggak ada air, manusia akan cepat punah, binasa. Maka oleh karena itu Nabi mengatakan yang membuat aliran air ini sehingga orang bisa minum, sehingga orang bisa hidup, hewan pun seperti itu, tumbuhan pun bisa tumbuh, maka dia akan mendapatkan kebaikannya walaupun sudah mati. Karena amalan yang dikerjakan sungguh sangat luar biasa, memberikan manfaat yang universal kepada makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Maka kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, membuat aliran air ini dari mata air atau dari sungai, maknanya bisa kita menggali kemudian terus dialirkan berjalan, dan juga masuk ke dalam hadis ini seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, orang-orang yang mengalirkan air pakai pipa. Ya, orang-orang yang mengalirkan air pakai pipa. Begitu juga masuk dalam kategori ini, poin yang kedua ini, orang-orang yang meletakkan di jalan-jalan tempat minum untuk orang-orang yang berjalan. Di Indonesia ada nggak tuh ya? Kalau di Arab, khususnya saya di Mesir, itu biasanya sekian meter ada istilahnya salaja, kotak minum di kerangkeng. Kemudian orang siapapun yang berjalan haus bisa minum di situ. Dan itu banyak. Nah, Bapak Ibu, mungkin kalau di jalan kita susah ngebuatnya ya. Mungkin ngebuatnya di mana misalkan? Masjid. Masjid. Apa ada di antara kaum muslimin yang sholat di masjid, yang datang ke masjid tidak haus? Ada yang haus. Taruh air di tempat-tempat seperti itu, atau di sekolah-sekolah, atau di rumah sakit. Kalau di jalan mungkin susah untuk mengendalikannya, menjaganya, memeliharanya, taruh di tempat-tempat yang kemungkinan akan bermanfaat untuk kaum muslimin. Dan ini masuk ke dalam kategori apa tadi? Mengalirkan air. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, terlebih lagi apabila kita membuat aliran air di tempat yang orang sulit air di situ. Sulit air di situ. Atau ada air tapi nggak bagus. Nah, siapa yang membuat aliran air, kemudian membeli alatnya dan sebagainya, sehingga air itu bisa dinikmati oleh umat manusia, oleh hewan, tumbuhan dan sebagainya, maka dia akan mendapatkan pahala walaupun dia telah berada di alam kubur. Dan dia juga masuk ke dalam sabda Nabi SAW yang berbunyi, man naffasa an mu'min naffasahullahu
lahu naffasallahu lahu min kurabi yaumil qiyamah. Orang yang melapangkan kesulitan, kesusahan manusia di dunia, Allah lapangkan, Allah mudahkan kesulitan dan kepayahannya nanti di akhirat. Betapa banyak orang yang terbantu gara-gara kita membuat tempat minum semacam itu. Taib yang ketiga apa? Menggali sumur. Berarti orang sumur bor itu banyak pahala itu kalau niatnya ikhlas. Ya, menggali sumur. Akibat sumur yang dia gali, apa yang diperoleh oleh manusia? Manusia bisa minum, manusia bisa mandi menggunakan manfaat dari air tersebut. Ya, dan ini hampir mirip dengan poin yang kedua tadi, mengalirkan air. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda tentang sumur ini. Hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, ketika seseorang berjalan, ini Nabi SAW menyebutkan ada seorang laki-laki yang sedang berjalan. Ishtadda alaihi al-'atash, melakukan perjalanan. Di tengah jalan dia ditimpa rasa haus, dahaga yang sangat luar biasa. Fawajada bi'ran, dia menemukan sumur. Dia menemukan sumur, lalu turun ke dalamnya, masuk ke dalam sumur tersebut dan meminum air sumur tersebut. Kemudian dia keluar. Setelah minum air dalam sumur, dia keluar. Ketika sampai di luar sumur, fa idza kalbun yalhath ya'kulu tsara minal 'atash. Tiba-tiba dia melihat seekor anjing yang menjilat pasir karena haus. Anjing yang menjulurkan lidahnya menjilat pasir karena haus. Apa kata laki-laki ini? Kata Nabi SAW, laqad balagha hadzal kalba minal 'atash mislu allazi kana balagha minni. Anjing ini ditimpa rasa haus yang sangat bersangatan sebagaimana yang telah menimpa aku. Lalu fanazalal bi'r, laki-laki ini kembali masuk ke dalam sumur, turun, famala'a khuffahu ma'an fasaqal kalb. Dia turun masuk lagi ke dalam sumur, kemudian dia ambil air dengan sepatunya. Kemudian dia minumkan kepada anjing. Apa kata Nabi SAW? Lihat, perhatikan kaum muslimin muslimat, ini kepada hewan. Kata Nabi SAW, fasyakarallahu lahu faghafaralah. Ketika dia melakukan amalan seperti itu, ngasih minum siapa tadi? Anjing. Kata Nabi SAW, Allah berterima kasih kepadanya, kemudian mengampuni dosa. Subhanallah. Yang dia kasih hewan. Lalu qalu ya Rasulullah, ketika Nabi SAW menyampaikan hal itu, sahabat yang mendengar apa katanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaim ajran. Apakah kita memperoleh pahala kalau sekiranya berbuat baik kepada hewan? Subhanallah. Kata Nabi SAW, faqala fi kulli zati kabidin ratbah ajrun. Dengarkan kaum muslimin, kata Nabi, untuk makhluk yang memiliki hati, jantung dan sebagainya, ada pahala yang Allah sediakan di situ. Ada pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Orang yang mengalirkan air untuk hewan saja disyukuri sama Allah, kemudian diampuni dosanya oleh Allah, bagaimana dengan orang yang menggali sumur untuk kehidupan umat manusia? Maka Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di salah satu daerah di Mesir, ada daerah itu memiliki air yang tidak layak untuk diminum. Akhirnya apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya yang dermawan? Mereka membuat semacam depot
beli alat, kemudian melakukan penyaringan air agar air itu bisa layak minum. Yang dilakukannya itu kemudian dia katakan kepada kaum muslimin yang ngambil air dari sini gratis. Semuanya silakan ambil. Jadi kalau pagi orang antrian untuk ngambil air. Bahkan dia pun juga menyediakan sekaligus galon atau dirijen untuk membawa air untuk pulang. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini kita dapati bahwa ternyata memberikan minum untuk orang-orang yang haus pahalanya besar. Mengalirkan air, memberikan minum untuk manusia, hewan, tumbuhan, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.